Perkenalkan nama saya Nur Septia Anggia Santi dengan NIM 1706412009 dari kelas SD 17A5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian hukum secara keseluruhan dan menurut para ahli. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai tujuan hukum. Kemudian yang ketiga, kita akan bahas mengenai unsur-unsur hukum. Kemudian yang keempat, kita akan bahas mengenai macam-macam sistem hukum. Yang kelima yaitu contoh dari sistem hukum. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mengenai peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian hukum secara keseluruhan atau secara umum. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian hukum secara umum atau secara keseluruhan. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menciptakan ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles, di mana ia berpendapat bahwa hukum adalah di mana masyarakat menaati dan menerapkannya dalam anggotanya sendiri. Yang kedua yaitu menurut Plato. Plato berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya itu mengikat masyarakat. Pengertian hukum menurut ahli yang ketiga yaitu Profesor Mr. E. Myers. Menurutnya, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, di mana menjadi pedoman bagi para penguasa-penguasa negara dalam menjalankan tugasnya. Kemudian, menurut ahli yang keempat yaitu Profesor Dr. Muhtar Kusuma Atmaja berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat dan memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban dan melalui berbagai lembaga dan proses untuk mewujudkan berlakunya suatu kaidah sebagai suatu kenyataan di dalam masyarakat. Menurut ahli yang terakhir yaitu Surojo berpendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu larangan, perintah, atau perizinan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu bersifat memaksa dan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tujuan hukum. Nah, tujuan hukum ini secara fundamental dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu hukum sebagai bentuk keadilan yang dibahas dalam teori etis. Kemudian yang kedua, tujuan hukum untuk memberikan manfaat yang dibahas dalam teori utilitas. Dan yang ketiga yaitu tujuan hukum untuk memberikan manfaat yang dibahas dalam teori positivisme. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai unsur-unsur hukum. Secara umum, unsur hukum ini dibagi menjadi 4 di kalangan masyarakat. Yang pertama, yaitu hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Yang kedua, hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang ketiga, hukum itu memiliki sifat yang memaksa. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu hukum jika melanggar hukum akan diberikan sanksi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam sistem hukum. Yang pertama yaitu sistem hukum adat. Sistem hukum adat merupakan sistem hukum yang dianut oleh suatu daerah atau wilayah tertentu yang berasal dari tradisi turun-temurun atau adat istiadat nenek moyang dari generasi satu ke generasi lainnya dalam masyarakat. Contoh dari sistem hukum adat istiadat ini misalkan hukum pertalian seperti perkawinan dan waris. Kemudian yang kedua yaitu sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam ini merupakan sistem hukum yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW
dalam setiap aktivitas penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat agar tercipta kehidupan madani guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Contoh dari sistem hukum Islam ini melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, zakat, puasa, naik haji, sedekah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu sistem hukum Sason. Nah, sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di negara Inggris dan Amerika, di mana sistem ini memiliki ciri utama yaitu sumber hukumnya itu ditemukan pada putusan-putusan hakim di pengadilan. Contoh dari hukum Sason misalnya yaitu juri telah menetapkan bahwa seorang terdakwa tersebut bersalah. Jadi hakim tidak bisa mengatakan bahwa terdakwa tersebut tidak bersalah. Hakim hanya memiliki wewenang untuk menentukan berapa lama waktu terdakwa tersebut dihukum atau hukuman apa yang pantas terhadap terdakwa, seperti itu. Selanjutnya, sistem hukum yang terakhir yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dataran Eropa di mana dipengaruhi oleh hukum Romawi dengan karakteristik atau ciri yaitu hukum ini secara tertulis atau dalam bentuk undang-undang untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Contoh dari hukum Eropa kontinental berbeda dengan contoh dari hukum sebelumnya yaitu Anglo-Saxon, di mana pada hukum Eropa kontinental hakim ini tidak dipengaruhi oleh hakim-hakim terdahulu. Jadi pada putusan hakim itu melihat juga pada peraturan perundang-undangan. Apabila pada hukum Anglo-Saxon itu putusan hakim merupakan putusan yang mutlak pada saat pengadilan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh-contoh hukum. Yang pertama itu adalah hukum pidana. Hukum pidana ini merupakan sekumpulan kaidah-kaidah hukum yang dimana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, hukuman-hukuman yang pantas bagi seorang terdakwa dan proses dalam pengadilannya, dan lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu hukum perdata. Hukum perdata merupakan kaidah-kaidah hukum baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan subjek satu hukum dengan subjek hukum lainnya dalam hubungan kekeluargaan, dalam hubungan keluarga atau hubungan dalam pergaulan di masyarakat. Yaitu hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan suatu pemerintahan seperti pejabat-pejabat, alat-alat lembaga negara untuk mencapai tujuan atau cita-cita negara sesuai dengan sebuah konstitusi negaranya, yaitu untuk mencapai kesejahteraan. Yaitu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan hukum yang mengatur mengenai alat administrasi negara dalam menjalankan wewenangnya. Selanjutnya, hukum yang terakhir yaitu hukum internasional, di mana hukum internasional ini merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan azas-azas tindakan yang mengikat bagi suatu negara yang beradab dalam hubungannya antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Yang terakhir yaitu peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan. Nah, peranan hukum dan demokrasi dalam pembangunan ini berkaitan erat di mana peranan hukum memegang peranan penting dalam memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Nah, peran yang dapat dilakukan hukum dalam usaha pembangunan antara lain yang pertama yaitu hukum mampu mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistematik. Dengan demikian, proses dalam masyarakat itu dapat terpelihara produktivitasnya, kegiatan yang menyimpang dapat diketahui dan dikoreksi. Kemudian yang kedua, hukum dapat menjaga prediktabilitas masyarakat. Yang ketiga, hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Yang keempat, yaitu hukum dapat membantu sifat pembangunan menjadi lebih demokratis dan terbuka. Dan yang terakhir, hukum menjadi sumber informasi dan pendidikan.
Nah, itulah tadi penjelasan mengenai peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.